Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Solihin Sani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perlindungan anak dan KDRT. Perlu diketahui, untuk perlindungan anak dan KDRT ini dibagi menjadi 14 video, di mana 14 video itu akan saya bagi menjadi 2. Jadi 7 pembahasan mengenai perlindungan anak, 7 pembahasan terakhir mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk membahas materi ini, saya mempunyai 3 buku rekomendasi untuk bisa dipelajari di rumah. Ini dia bukunya. Yang pertama, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang kedua, Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang terakhir, Hukum Perlindungan Anak. Ketiga buku ini menjadi acuan saya dalam membuat materi video materi perlindungan anak dan KDRT. Nah, bisa saudara beli di toko buku terdekat, ya. Gak usah berlama-lama, langsung kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama mengenai perlindungan anak. Kita saksikan penjelasannya. Oke, sekarang kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan materi yang pertama mengenai perlindungan anak. Tema video pertama ini yaitu pengertian anak. Sebelum lanjut masuk lebih jauh membahas mengenai perlindungan anak, kita tentunya harus tahu dulu pengertian anak ini. Anak itu merupakan generasi penerus bangsa, di mana pada diri seorang anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak yang perlu diberikan untuk seorang anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap anak. Selain pemerintah, siapa lagi? Orang tua, yang tadi saya sebutkan di awal, keluarga, serta masyarakat, di mana keempat komponen tersebut harus saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan hak daripada anak tersebut. Negara itu berkewajiban memberikan perlindungan, di mana mempunyai dasar di dalam pasal 28B ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan ya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke. Nah, seiring perkembangan zaman, banyak sekali peraturan hukum yang muncul, tentunya yang timbul gitu ya, dimana di berbagai peraturan hukum tersebut tentunya akhirnya nanti memiliki perbedaan tentang pengertian anak. Di dalam hukum Indonesia sendiri, anak itu dikatakan seseorang yang belum dewasa, ya, belum pernah menikah atau belum menikah, ya. Maka di sini jelas terlihat bahwa pengertian anak ini terletak pada batasan usianya. Nah, ada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai pengertian anak ini dari batas usianya. Untuk peraturan hukum yang pertama, kita menemukan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana dalam undang-undang ini memberikan definisi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi, anak korban. Untuk anak sendiri, ya, anak yang berkonflik dengan hukum, itu batasannya dikatakan seorang anak
itu antara 12 ya, minimal 12 sampai belum usia 18 tahun. Jadi antara 12 sampai 18. Lantas bagaimana jika seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum di bawah usia 12 tahun? Nah, maka si anak ini akan dikenakan sanksi tindakan. Undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, di mana undang-undang ini mengenai pengadilan anak. Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, untuk anak yang berkonflik dengan hukum digunakan undang-undang ini, Nomor 3 Tahun 97 tentang pengadilan anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, banyak hal-hal yang tidak relevan lagi di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ini, sehingga dirubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sendiri, tepatnya di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak yaitu sudah mencapai 8 tahun tetapi sebelum 18 tahun atau belum pernah kawin. Nah, jadi untuk batasan minimal anak itu adalah 8 tahun gitu di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pun sama seperti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika kurang dari usia yang minimal ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka akan diberikan sanksi tindakan, yaitu dikembalikan kepada orang tua. Undang-undang selanjutnya yang memberikan perbedaan mengenai pengertian seorang anak ini terdapat dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tepatnya di dalam pasal 1 angka 8 huruf A, B, dan C itu membagi anak menjadi 3 kategori ya. Anak negara, anak sipil, dan anak pidana. Ya, jadi ada 3, anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Dimana untuk batas usianya yaitu belum mencapai 18 tahun, itu kategorinya anak. Nah, ketika seorang anak itu sudah ditempatkan di lembaga masyarakat anak, tetapi usianya melebihi 18 tahun, maka itu bukan kategori anak lagi. Ya, jadi yang bisa dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak itu hanya yang usianya belum mencapai 18 tahun. Seperti itu ya. Itu untuk pengertian anak di dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Berbeda lagi halnya ketika kita menyebut anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana di dalam pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa seorang anak itu adalah yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Kemudian kita juga mengenal pengertian anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kita lihat, cek di pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan, saya bacakan ya, bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa disumpah adalah mereka yang di bawah usia 15 tahun. Nah, jadi menurut pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan anak itu adalah yang di bawah usia 15 tahun. Jadi di bawah 15 tahun itu kategorinya anak, maka dapat diperiksa tanpa disumpah ya. Berbeda lagi kalau kita melihat di pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dibuka kita pasal 153-nya, saya bacakan ya. Dalam hal tertentu, hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tak diperkenankan menghadiri sidang. Jadi menurut pasal 153, anak yang belum mencapai usia 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Jadi udah jelas ya usianya. Kalau dia adalah usia 17 tahun ya, di sini belum mencapai 17 tahun, belum, dia tidak diperkenankan untuk hadir ke dalam ruang sidang seperti itu ya. Jadi ada dua
pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang menyebutkan perbedaan daripada kategori anak. Selanjutnya yaitu ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 ya. Tepatnya di pasal 1 sub 5, saya bacakan ya. Anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud anak adalah di bawah 18 tahun atau belum menikah. Kan ada ya yang sudah menikah di bawah usia 18 tahun. Nah, itu masuknya bukan kategori anak lagi kalau di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kalau kita melihat daripada bunyi pasal 1 ini ya. Nah, maksud daripada undang-undang ini juga merujuk kepada anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita jika itu untuk kepentingan si anak ya. Ya. Jadi apabila tersebut demi kepentingan si anak tersebut, itu maka masuk ke dalam kategori anak. Nah, jadi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 1 sub 5 yang dimaksud kategori anak adalah yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya, ini yang akan menjadi landasan pembahasan kita tentunya ya, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa usia daripada seorang anak itu dalam undang-undang ini adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Nah, itu yang dimaksud anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di sini ada juga peraturan pemerintah ya, nomor 2 tahun 88 tentang tata usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah. Di sini yang dimaksud kategori anak adalah yang belum berusia 21 tahun. Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas batasannya ada 18 tahun, nah kalau di peraturan pemerintah ini batasannya adalah yang belum mencapai usia 21 tahun atau dia belum pernah menikah. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 330 ya, KUH Perdata, seseorang dikatakan anak atau belum dewasa itu ketika usianya belum mencapai 21 tahun ya, atau belum pernah kawin. Jadi untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sama dengan peraturan pemerintah yang tadi, aturan yang mengatur mengenai anak gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Ada di dalam pasal 45 dan 72. Pasal 45 dan 72 KUHP ini di sini kita lihat batasan usianya yaitu 16 tahun. Jadi 16 tahun itu masuk kategori anak. Kemudian ada juga di pasal 283 memberi batasan usia 17 tahun bagi anak ya. Jadi 17 tahun ke atas itu bukan anak lagi, seperti itu. Oke, itu adalah beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai definisi anak dari segi usia ya, perbedaannya dari segi usia, pengertiannya. Nah, tetapi secara umum pengertian daripada anak ini termasuk anak yang masih di dalam kandungan sampai dia sebelum usia 18 tahun atau belum pernah menikah, itu yang dikatakan anak. Jadi di dalam kandungan pun dia disebut anak ya, kalau dalam segi hukum perdata ya kan. Kalau misalnya kita lihat di dalam hukum perdata, kita mengenal yang namanya anak itu kita lihat di buku 1 tentang orang ya. Itu menyebutkan seorang anak di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan pun dia disebut sebagai anak jika kepentingan hukum anak itu menghendaki. Nah, sampai dia berusia 18 tahun. Nah, itu secara umum.
Kalau seorang anak ini sebelum berusia 18 tahun dia sudah pernah menikah atau sudah menikah, itu masuk kategori dewasa. Jadi di dalam aturan hukum maupun berbagai peraturan, ketika seorang anak ini sudah menikah sebelum dia usianya 18 tahun, itu sudah bukan masuk kategori anak lagi, tapi masuknya kategori dewasa. Jadi kalau misalnya dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan, itu pasti menjalani proses persidangannya bukan persidangan anak lagi gitu ya, tetapi persidangan orang dewasa gitu. Ya, begitupun dengan lembaga pemasyarakatannya, dia tidak akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Seperti yang tadi saya sebutkan untuk aturan batasan usia anak di lembaga pemasyarakatan. Oke, baik. Sampai sini penjelasan saya mengenai pengertian anak di sesi pertama ini mata kuliah Perlindungan Anak dan KDRT. Jika ada kritik dan saran dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.